Shalom anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Miss mau sapa anak-anak semua hari ini. Nanti kalau Miss tanya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, makin kaya, masuk surga. Yes, yes, yes. Nah, sekali lagi Miss tanya ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan dulu buat anak kelas 10. Nah, hari ini sebelum kita mau mulai pembelajaran kita mau naikkan satu lagu. Karena hari ini tema kita adalah mengasihi dan menghasilkan perubahan. Nah, kita mau nyanyi. Judul lagunya Miss udah kirim ke grup kalian lihat dulu, oke? Judul lagunya itu di tanganmu. Oke, kita mulai. Hari ini kelas kita mau naikkan pujian kita, tanda kita mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang mengatur semua kehidupan kita. Tanganmu, ini janjiku, segenap hidup untuk jalan hidupku, ku milik selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada pagi ini. Kami datang di depan-Mu untuk mengucapkan syukur atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, kiranya pujian ini mengagungkan nama-Mu Bapa, bahwa kami ada di tangan-Mu, Engkau bentuk kami dalam rahim ibu kami. Dan pada saat ini ya juga ya Tuhan, kami telah tumbuh dewasa, kiranya hikmat bijaksana turun atas kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami. Kiranya firman-Mu berema di hati kami, dan pembelajaran yang dapat kami terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya doa kami. Haleluya Bapa, amin. Nah, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, Miss mau absen dulu nih nama-nama yang hadir hari ini. Nah, sebelumnya Miss mau absen dulu. Mau tanya dulu, kemarin siapa yang liburan? Oh, oke, liburannya kemana? Ada, selama kita liburan ada menghasilkan buah atau tidak? Nah, mengasihi atau menghasilkan buah itu berarti tanda kita
Oke, karena kita punya kesetiaan, punya kasih. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk memberi, berarti kita memiliki kasih dong, berarti ya. Oke, yuk Miss mau absen dulu. Absen namanya Putri. Oke, jadi jawab yang keras ya. Karena rawan-rawannya ya. Oke, Arman. Oke, Kia. Oke, Ruth. Oke. Loh, kemarin kamu? Oke, ya oke, nggak apa-apa. Sinta, Rizky, Loren, oke, hadir. Semua hadir ya hari ini. Oke, yuk kita mau masuk ke bab 4. Hari ini pembelajaran kita tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Yuk kita baca sama-sama dulu yuk dari bahan Alkitab kita buka dulu supaya kita tahu maksudnya Tuhan mengajari kita hari ini tentang apa. Kita buka dulu dari Lukas 15. Anak-anak, ada yang bawa Alkitab? Kenapa hari ini nggak ada yang bawa Alkitab? Yuk, kan kalian ada yang bawa ini ya, tentang maaf Miss ceplos. Ini ada yang bawa handphone sucinya kan. Nah, kita jadiin handphone jadi handphone suci ya sebelum kita buka apa. Yuk kita buka dari Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Yuk Miss mau kita sama-sama sharingkan firman Tuhan hari ini. Kita baca dari ayat 21 sama-sama. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa aku. Tidak layak lagi disebutkan anak bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatin kembali. Maka mulialah mereka bersukaria." Nah, berarti di sini kita mau baca dulu materi kita ya hari ini ya. Nah, di sini kita tentang katanya itu ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, sama tentang pemahaman tentang keset. Nah, di sini katanya keset itu artinya dalam bahasa Ibrani kata cinta kasih terjemahan menjadi keset. Bukan keset kaki ya, bukan. Keset itu menurut sastra etika Yahudi. Keset atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Dan di sini kita mengatakan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan kasih yang tanpa syarat, cinta kasih total di dalam Alkitab itu banyak kita temukan. Banyak pengorbanan Tuhan yang tertulis di Alkitab. Dia untuk mengasihi samanya, mengasihi manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk mengasihi, menebus dosa manusia. Dalam bahasa Ibrani-nya tadi kita udah baca juga tentang pemahaman keset dalam arti bahasa Yahudinya, tentang kasih, cinta kasih. Nah, Miss mau tanya sama kalian, cinta kasih itu gimana sih? Kasih, iya, ada 3 terus seperti yang dibilang Putri tadi. Nah, cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Nah, berarti dari Martin Luther, ada seorang hak asasi manusia yang dari kulit hitam Amerika. Kalian tahu kan Amerika itu banyak kulit hitam. Nah, seperti Miss hitam manis, bercanda, kita intermezzo, oke? Dan kita artikan, Dr. Martin Luther King, dia memperankan hak asasi manusia karena dari perumpamaan yang kita baca tadi dari Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia mengajarkan bahwa Dr. Martin Luther King itu seperti bapak yang mengasihi anaknya. Dia udah mengenal apa sih bahasa kita ya di sini itu ya, tentang
dia udah meminta hartanya, dia udah egois, dia udah melukai hati bapaknya. Tapi ketiba dia sudah menghabiskan semuanya dengan egois, dia tetap pulang ke rumah bapaknya. Padahal dia udah menyakiti hati bapaknya. Tapi bisa saja kan bahwa orang tua, setiap anak yang udah melukai hati orang tuanya dia bakalan benci. Tapi enggak, bapaknya kembali anaknya, malah dia merayakan, dia menyembelih lembu yang terbaik gitu. Nah, kita tahu juga, maaf ya, kita jeda sedikit. Tadi ada sedikit itu. Oke, kita lanjut lagi, nggak apa-apa. Tentang mengasihi, bahwa bapaknya tidak merasa benci, malah dia merelakan menyembelih lembu tambun. Wah, kalau kita bayangin coba nih, adik-adik dan abang-abang semua, kakak-kakak yang cantik-cantik, gimana menurut kakak dan abang kalau Miss bertanya, kalau ketika kalian Miss udah mengasih sebagian dari nilai, tapi kalian menyalahgunakan kebaikan Miss, pasti Miss langsung kayak aduh gitu. Tapi belas kasihan seperti perumpamaan anak yang hilang tadi, karena cinta kasih mendamaikan, Miss rela memberikan nilai yang terbaik supaya anak-anak tahu bahwa kasih, kita banyak belajar tentang kasih, untuk memaafkan dan mengampuni. Nah, makanya dari Martin Luther King, dia rela keluar dari Amerika untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang cinta mengasihi. Terus dia bilang tadi di sini apa? King menyampaikan pidatonya dan ia berkata, "Lalu aku pergi ke Memphis dan berkata, beberapa orang mengatakan bahwa ada ancaman." Nah, dia tetap, Tuhan udah pakai dia nih. Tuhan memakai Martin Luther King untuk keluar dari situ ke Memphis, tapi ada ancaman, tapi dia tetap maju, karena itu adalah hidup adalah mati untuk Kristus, seperti yang tertulis, yang seperti yang di sini tadi. Nah, baru cinta kasih, kekuatan yang luar biasa. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa atas dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nih, Miss mau kasih kesaksian buat abang dan kakak semua. Miss 5 tahun yang lewat itu mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, karena orang tua Miss itu sibuk bekerja. Bisa saja Miss mengalami luka batin ataupun suatu hal yang tidak enak karena kurang kasih sayang dari orang tua. Pagi-pagi ketemunya malam-malam udah mau tidur, itu pun cuman berdoa, dan pagi subuh-subuh udah kita nggak nampak. Jadi Miss dan ketiga saudara Miss itu, kakak, abang, dan adik itu mengalami kekurangan ya, karena kami dititipkan sama seorang nenek atau dari asuh. Nah, tapi Miss mau bilang sama kalian, Miss itu sempat mengatakan sama orang tua Miss. Nah, dan selanjutnya Miss sempat mengatakan, udah pergi saja sana, pentingin kerjaan, pentingin uang, anak jangan deh. Karena Miss udah mengalami kesakitan 5 tahun secara beruntun, dari mulai SMP sampai SMA, juga mengalami penyakit yang kadang dikatakan kanker, kadang dikatakan leukemia, tapi Miss tetap berdoa. Tapi Miss sempat down mental, masuk ICU, dan endingnya Miss terima Tuhan karena orang tua Miss memeluk seperti iman Ibu Elia. Pada saat di ruang ICU, Miss mengingat, kalau kita cerita nanti kita bakalan nggak siap-siap gitu, karena banyak kesaksian Miss yang mau menyupport adik-adik dan kakak-kakak semua untuk seperti yang Miss ajarkan. Karena kenapa? Kalau orang tua itu adalah orang yang dititipkan Tuhan di bumi, wakil Tuhan, begitu. Sama, karena dia sayang, mau bagaimanapun orang tua kita, tetap dia adalah orang tua kita. Dan seperti iman Ibu Elia, Miss itu sampai sekarang, dan sekarang bisa mengajari adik-adik semua. Nah, bagaimana? Miss di situ langsung merasakan, wah, ternyata orang tua Miss itu adalah orang tua yang hebat. Nah,
selanjutnya kita baca yuk, cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Dalam Roma 12 ayat 9-21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan. Nah, di sini siapa yang suka marah-marah pada orang tua? Oke, Miss gak mau kakak-kakak dan abang-abang semua itu jadi tukang marah ya, karena marah itu memperlambat berkat kalian saat kalian taat sama orang tua. Percayalah bahwa kalian itu adalah anak-anak Allah. Berkat-berkat supernatural itu ngalir atas kehidupan kalian. Percaya deh. Nah, dari ayat itu seperti yang ayat yang tertulis tadi dalam Roma 12 ya. Seperti cinta kasih, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban, dan cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Siapa yang di sini suka bermusuh? Kenapa suka bermusuh? Karena mereka tidak menyukai kita, jadi kita musuhin dia. Nih, Miss banyak nih cerita untuk kalian supaya selama Miss di sini nanti, Miss mau jadi berkat buat kalian. Karena api permusuhan itu membuat kita jadi semakin bodoh. Ada tertulis di Alkitab, Miss lupa ayat itu dari mana, tapi dia bilang, siapa yang cepat marah dia adalah bodoh atau dungu. Dungu itu berarti katakan bodoh itu kan. Nah, Miss nggak mau ya, minta maaf ya, tapi Miss mau bilang nggak ada artinya marah gitu, sama seperti yang udah kita nyanyikan tadi. Biarlah Tuhan yang menciptakan kita yang di dalam tangannya itu. Karena kenapa? Kita udah dibentuk dari rahim ibu. Nah, jadi mau Miss itu semua kalian itu seperti itu. Karena tentang mengasihi ini Miss udah pernah ngalamin lah berapa tahun yang lewat itu. Tidak mengasihi orang tua, tidak mengasihi saudara, padahal itu tidak bagus. Miss padahal tahu firman pelayanan, tapi Miss tidak melakukan. Sama ya, tolol gitu kata kasarnya. Tapi Miss merubah, mau di-upgrade lagi, lebih baik lagi, ditempa sama seperti Martin Luther King. Nah, dia mau untuk ditaruh kemanapun dia melayani Tuhan. Jadi hidup Miss sekarang maunya seperti itu aja gitu. Jadi Miss mau ke tempat adik-adik juga, kita lagi pelayanan di sini. Nah, Miss mau bilang pelayanan bukan mengajar ya, tapi Miss bilang pelayanan buat adik-adik, biar supaya adik-adik bisa mengalami perubahan, mengalami kasih, perdamaian, atau upgrade diri lagi lebih baik, berdamai dengan diri sendiri terutama. Baru kita mengampuni orang-orang yang udah menyakiti hati kita, terus ngampun sama orang tua. Percaya Tuhan mau pakai adik-adik nanti setelah dengarkan kata Miss ini. Ada sesuatu hal gebrakan terjadi, percaya. Nah, yuk kita baca dari penjelasan bahan Alkitab. Tema yang mendasari keseluruhan bahan pelajaran ini adalah cinta. Nah, pasti nih di sini pasti ada abang dan kakak cinta kesemsem sama lawan jenis. Masa iya nggak ada? Nggak mungkin ya kan. Nah, di sini ada yang udah pacaran kan belum? Ada. Oh, kalah dong Miss. Enggak. Nah, berarti kita tahu cinta itu adalah kasih yang Miss nggak ngerti mau bilang kan bagaimana kasih itu. Nah, tapi kita mau cinta itu kita pakai cinta kepada orang tua, kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Cintai Tuhan yang memberikan kita napas, yang secara gratis yang masih bisa kita hidup. Nih, Miss mau bilang, coba deh abang dan kakak berpikir gini, kalau kita menghirup udah berapa tabung gas oksigen yang diperlukan di rumah sakit yang kita hidup, kayak seperti itu. Coba bayangin. Nah, Miss dulu pernah ya SMP sampai SMA itu di rumah itu menggunakan tabung oksigen yang segede gaban itu ya. Nah, terus Miss itu menggunakan itu. Coba deh kalian pikir-pikir gimana, enak nggak kayak gitu? Kayaknya nggak enak ya. Tapi ini bukti cintanya Tuhan. Tuhan ngasihkan kita napas yang secara gratis yang Tuhan masih hidup gitu. Bayangin, enak nggak sih? Enggak kan? Nggak enak. Enak gitu dong. Ada yang udah lapar belum?
Ada, aduh, nanti ya siap kita istirahat, jam istirahat les ketiga kita istirahat, oke? Nah, sebelum daripada itu, gagasan yang paling penting yang kita dapati adalah kalau cinta kita bertambah, itu tandanya kita mengasihi, kita memberikan perubahan, dan kita berdampak pada yang lain. Kita mau berela berkorban, mau kita seperti yang memadamkan api permusuhan orang yang seperti di luar sana. Kita nih ada punya teman kita, mereka lagi berantem, nah kita datang untuk menyatukan mereka, memadamkan perubahan mereka menjadi berdamai, supaya mereka tidak gitu. Enggak, kita harus menyatukan mereka, bukan menjadi malah pecah belah. Kalau kata Sheldon Seven, bertepuk sebelah tangan udah biasa gitu secara duniawinya. Bercanda loh, supaya kita jangan tegang cara belajar ini. Oke? Jadi cinta kasih yang memadamkan api permusuhan, cinta kasih yang luar biasa, cinta kasih, kesetiaan untuk berkorban juga kita harus merasakan. Oke? Jadi kita mau, ini adalah kasih tentang Allah, diceritakan dari sudut pandang inkarnasi sebagai Buddha. Hari ini kita mau mendengar bagaimana Kristus sendiri mengambil rupa seorang hamba. Dia turun untuk merendahkan dirinya, untuk bersama dengan umat dan anak-anak yang ada di bumi. Supaya apa? Dia rela mati gantikan kita di kayu salib. Coba deh kakak dan abang pikir, gimana sakitnya, sedangkan kita coba deh bakar nanti pakai api mancis, sanggup gak kita? Enggak kan? Tapi dia rela di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mis kadang kalau mau cerita atau mau menerangkan sesuatu hal yang tentang kasih itu bisa kayaknya sedih gitu, tapi Tuhan mau rela berkorban untuk kita yang kadang enggak kita ngerti, kita udah sering lukain hati Tuhan, tapi rela mau Tuhan berkobar untuk mengkobarkan darahnya, mengkobarkan hatinya turun gitu. Luar biasa Tuhan kan. Nah, jadi pelajaran hari ini Miss mau bikin abang dan adik-adik itu, kakak-kakak juga, untuk selalu memadamkan api marahnya, dan kita harus mengasihi orang-orang yang terdekat kita terutama. Jadi sama sepertinya pada bagian penutup pelajaran hari ini, ada kita harus berdoa, kita minta ampun supaya kita diampuni Tuhan, kita berdamai, dan kita melepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti hati kita, dan kita mengasihi mereka, dan kita bisa menghasilkan buah atau buah perubahan. Oke? Yuk, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Miss mau kita berdoa. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Pada pagi menjelang siang ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya firman yang kami telah baca, kiranya pembelajaran tentang kasih, mengasihi, dan bisa menjadikan perubahan ya Tuhan, bisa menjadikan kami sesuatu hal, anak yang mengupgrade diri kami Tuhan. Terima kasih buat pembelajaran hari ini Tuhan, bahwa kasih kesetiaan itu adalah bisa mengkaruniakan hati kami, tidak kasar dan lembut. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, amin. Oke anak-anak, sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya yang seperti yang Miss bilang tadi ya, karena minggu depan itu pembelajaran kita lebih oke lagi. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.